Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahid Maulana dengan NIM akhir 109 dari kelompok 8 kelas RB Praktikum Komputasi Statistik. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang modul 7 Praktikum Komputasi Statistik yang berjudul Optimasi Numerik. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 8 dari kelas praktikum RB. Yang pertama ada Berliana Enda Putri dengan NIM 122450065. Yang kedua ada Marleta Cornelia Leander dengan NIM 122450092. Yang ketiga ada Uliano William Purba dengan NIM 122450098. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan Sahid Maulana NIM 122450109. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, mungkin ada baiknya kita mengenal dulu ya, apa yang dimaksud dengan optimasi numerik itu sendiri. Jadi, optimasi numerik adalah cabang dari ilmu matematika komputasi yang bisa kita gunakan untuk menemukan nilai baik minimum ataupun maksimum dari suatu fungsi. Nah, ini kegunaannya apa? Ini tuh jadi bagian penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, sains data, machine learning, dan masih banyak lagi teman-teman. Di mana proses optimasi numerik itu sering kita pakai untuk menyelesaikan masalah di mana solusi analitik itu nggak bisa kita temukan atau nggak efisien teman-teman. Terus metode yang bisa dipakai itu ada beberapa. Pakai metode statistik itu bisa melakukan pendugaan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan itu dengan dua cara. Yang pertama ada maximum likelihood method atau metode maximum likelihood, di mana ini metodenya dilakukan dengan mencari nilai maksimum dari fungsi kemungkinan. Kemudian yang kedua ada least square method atau metode kuadrat terkecil ya teman-teman, di mana kita mencari nilai minimum dari fungsi jumlah kuadrat galat. Seperti itu. Nah, mendapatkan nilai optimum dari suatu fungsi merupakan suatu teknik optimasi numerik. Jadi, tapi untuk praktikum modul 7 ini kita akan fokus ke tiga metode ya teman-teman, atau tiga cara. Yang pertama ada Golden Section Search atau GSS. Itu kita untuk mencari nilai minimum fungsi suatu variabel dalam selang tertentu atau interval tertentu. Yang kemudian yang kedua ada metode Newton-Raphson, di mana metode ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi yang memiliki turunan pertama dan juga kedua. Itu sebagai syarat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, fungsi optimize dan optim. Jadi itu built-in function dalam R, di mana fungsi optimisasi built-in dalam bentuk R untuk optimasi fungsi dan multivariabel, teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang pertama ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan metode yang pertama, yaitu Golden Section Search atau GSS. Kita langsung masuk ke contoh baris kodenya aja ya, teman-teman. Di situ pertama kita buat inisiasi variabel golden, fungsi golden maksudnya, itu yang menerima 4 parameter, teman-teman. Ada A dan B sebagai batas awal interval. Kemudian yang kedua itu yang ketiga ada F, itu adalah fungsinya, dan EPS seperti tetra pokoknya teman-teman, itu adalah epsilon yang mewakili batas toleransi teman-teman. Dan di dalamnya ada maaf while dalam kurung ABS dalam kurung B min A tutup kurung lebih dari EPS dan seterusnya. Terus kemudian di bawahnya ada RAT itu dimasukkan nilainya dengan square root SQRT dalam kurung 5 tambah 1 tutup kurung garis miring 2. Itu maksudnya apa teman-teman? Jadi
kita buat fungsi while ini ya kondisi atau perulangan gitu dengan while di mana selama selisih antara B dan A-nya itu lebih besar dari epsilonnya atau batas toleransi tadi, kita akan melakukan iterasi teman-teman atau perulangan gitu. Kemudian kenapa di situ ada kita buat fungsi red itu maksudnya mewakili golden ratio teman-teman. Jadi golden section search ini basisnya itu menggunakan golden ratio. Maaf, dimana itu kita hitung dengan rumusnya itu square root 5 plus 1 garis miring 2. Itu memang sudah rumusnya ya teman-teman. Jadi red itu mewakili golden ratio. Kemudian di baris baru ada inisialisasi X1 dan X2 yang diisi nilainya dengan kalau untuk X1 itu B dikurang dalam kurung B min A dibagi golden ratio tadi, dan untuk yang X2 itu dimasukkan nilainya dengan A plus dalam kurung B min A per golden ratio tadi. Dimana untuk yang X1 ini menentukan titik X1 dalam interval berdasarkan rasio emas, begitu juga dengan X2-nya itu menentukan titik X2-nya dalam interval berdasarkan rasio emas atau golden ratio. Kayak gitu teman-teman. Terus kita buat conditional ya menggunakan if. Ya ini if dalam kurung f x1 lebih besar sama dengan fx2, maka dalam kita buat dalam kurung yang kurung Kurawal gitu teman-teman, itu A sama dengan S1. Nah ini maksudnya gimana? Jadi conditionalnya jika fx1 itu lebih besar atau sama dengan dari fx2 minimum berada di kanan, sehingga nilai dari A itu akan diperbarui menjadi X1 teman-teman. Jadi kurang lebih proses kodenya kayak gitu. Kemudian else-nya jika tidaknya selain daripada conditional yang memenuhi di atas itu kita inisialisasi B sama dengan X2. Jadi kalau kondisional yang atas tadi tidak terpenuhi, maka minimumnya berada di kiri sehingga B itu diperbarui menjadi X2 teman-teman. Kemudian untuk yang terakhirnya itu kita returnnya itu kita isi dengan nilai A plus B per 2. Jadi kita mengembalikan titik tengah interval terakhir sebagai nilai minimum yang diestimasikan. Nah, contoh penggunaannya gimana? Kita buat kita definisiin f itu adalah function, misalkan f itu function dengan nilai fx sama dengan x kuadrat teman-teman. Di situ ya kita bisa lihat x pangkat 2. Kemudian kita buat variabel hasil yang isinya itu kita masukkan nilai dari fungsi golden dengan ini ya teman-teman, 4 parameter yang di awal tadi ada A, B, F, dan F itu kita isi masing-masing, di mana A-nya itu min 4, kemudian B-nya 5, kemudian F-nya sesuai dengan function yang di atas tadi, yang baru saja kita jelaskan, tepat di atas ini ya maksudnya. Kemudian untuk epsilonnya atau batas toleransinya itu ada di 10 pangkat min 6 teman-teman. Kemudian kita print hasil dan hasilnya muncul ya teman-teman. Di situ ada 2,03118 pangkat 07. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Jadi kita punya A-nya min 4 dan B-nya 5. Kemudian F-nya fungsinya itu X kuadrat dengan batas toleransi itu di 10 pangkat min 6, di mana berdasarkan hasil perhitungan kalau misalnya selisih dari A, B dan A-nya itu masih lebih besar daripada epsilon atau batas toleransinya, itu akan terus diulang atau kita akan melakukan iterasi teman-teman sampai memenuhi gitu. Dan hasilnya adalah seperti yang tampil di layar ya, 2,03118 minus 0,7 kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk bagian atau metode selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Marleta. Pada Marleta, persilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Newton-Raphson. Di sebuah fungsi memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Nah, untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi tersebut, maka dapat menggunakan yang namanya metode Newton-Raphson. Nah, di sini kelebihan Newton-Raphson sendiri yaitu hanya memerlukan satu nilai untuk inisial. Nah, dan kelemahannya itu kita harus yakin pada fx yang memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Jika di golden sectionnya tidak perlu ada turunan pertama dan turunan kedua, maka kita perlu melakukan suatu fungsi memiliki turunan pertama dan kedua, maka nilai minimum dapat dicari menggunakan metode Newton-Raphson dengan menggunakan rumus xn kurang 1 kurang f aksen turunan pertama xn kurang 1 per turunan kedua xn kurang 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode Newton-Raphson lebih cepat dibandingkan golden section search atau metode GSS. Selanjutnya itu dengan menggunakan metode ini, maka metodenya iteratif. Iterasi berhenti jika f aksen atau turunan pertama dekat dengan 0 atau lebih kecil dari nilai toleransinya. Selanjutnya, untuk mendapatkan derivatif suatu fungsi pada nilai tertentu, gunakan fungsi dasar derif. Dan kemudian menggunakan fungsi dasar eval. Nah, di sini merupakan contoh codingan dari Newton-Raphson. Nah, di sini tuh kita membuat variabelnya yaitu f, di mana dia dalam variabel itu terdapat fungsi expression di mana dia menghitung 4 dikali x kuadrat ditambah 2x. 4x kuadrat ditambah 2x. Nah, di sini tuh kita mendefinisikan fungsi dalam bentuk ekspresi simbolik. Lalu kita memasukkan fungsi derifnya, di mana parameternya itu ada f dan x. Ini digunakan untuk menghitung turunan fungsi terhadap x. Lalu x sama dengan 7, dan kita tuh menetapkan nilai x untuk evaluasi. Lalu kita mengevaluasi turunan pada nilai x dan mengambil hasilnya. Lalu nanti dapatkan outputnya yaitu 58 dari perhitungan parameter di atas. Nah, lalu kode di atas secara keseluruhan bertujuan untuk menghitung turunan pertama dari fungsi fx, yaitu 4x kuadrat ditambah 2x pada titik x sama dengan 7. Lalu didapatkan hasil kode dari di atas itu nilai minimum dari titik tersebut dapat dihitung secara manual. Nah, untuk menghitung secara manual, kita bisa melakukan f aksen x, yaitu turunan dari 8x tambah 2, di mana ketika turunannya x-nya itu adalah 7, maka 8x x yang di atas tadi kita dikalikan dengan 7. Jadi x yang di atas tadi berubah menjadi 7 karena kita memasukkan angka 7 itu menjadi x. Nah, di sini 8 kali 7 ditambah 2, dimana itu 56 ditambah 2 yaitu 58. Jadi hasil akhirnya diberikan yaitu 58. Lalu di code sebelahnya itu kita akan mencari nilai minimum fungsi fx dari 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Nah, di sini merupakan contoh code yang diberikan, yaitu kita menggunakan variabel neorab. Kemudian di sini adalah fungsinya itu parameternya f, x0, dan juga di sini kita
menggunakan fungsi neorab menerima parameter f fungsi x0 itu sebagai nilai awal dan X itu toleransinya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi deriv juga, yaitu dalam deriv itu kita menggunakan f(x), parameternya f sama x. Nah, yang dimana kita mendefinisikan turunan pertama f dengan variabel x. Nah, di sini kita menggunakan fungsi while. Selama error lebih besar dari toleransi f-nya, lakukan iterasi. Berarti jika lebih besar, maka akan melakukan toleransi. Maka akan melakukan iterasi. Nah, setelah itu kita menghitung nilai turunan pertama pada x0. Di sini kita menentukan error sebagai nilai absolut dari f1. Di sini kita memasukkan fungsi untuk menghitungnya, yaitu kita memperbarui x0 berdasarkan metode Newton-Raphson. Lalu kita mengembalikan x0 sebagai estimasi titik minimum. Nah, ini kita masukkan nih contoh penggunaannya, itu di mana di sini tadi berdasarkan soal dia yaitu 4x kuadrat dikurang 3x kurang 7. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsi tersebut. Lalu kita memasukkan apa yang ingin kita cari dari fungsi tersebut, yaitu dengan f 4 10 pangkat min 5, dimana kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,375. Nah, untuk cara mencari hasil dari output 0,75 itu sama kayak yang di atas, yang di sebelumnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Newton-Raphson. Di sini terdapat dua cara untuk menjelaskan fungsi Newton-Raphson. Yang pertama yang di sebelah kiri, kode yang pertama ini untuk menghitung turunan dari fungsi 4x kuadrat tambah 2x terhadap x dan mengevaluasi turunan tersebut pada x sama dengan 7. Nah, di sini dapat kita lihat f di sini menjadi variabel untuk mengekspresikan fungsi 4x kuadrat tambah 2x. Lalu di sini kita menghitung turunan fungsi fx terhadap x menggunakan variabel bernama fx, lalu kita menggunakan fungsi deriv atau turunan pertama terhadap fungsi f dan turunan terhadap x saja. Lalu di sini kita menggunakan x sama dengan 7, yaitu menetapkan nilai x sebagai dengan 7 sebagai titik evaluasi kita. Lalu selanjutnya untuk fungsi ATTR eval fx gradien 1, di situ kita berguna untuk mengevaluasi turunan f aksen x pada x sama dengan 7 dan mengambil hasilnya. Maka dapat kita lihat hasilnya adalah 58. Di sini 58 ini adalah titik minimum dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat tambah 2x. Lalu di sebelah kanan, yaitu kode yang kedua adalah kode untuk mencari nilai minimum menggunakan Newton-Raphson, namun di sini perbedaannya dari kode yang sebelumnya kita menggunakan nilai toleransi atau epsilon, sedangkan yang sebelumnya tidak ada epsilon. Nah, di sini diberikan fungsi f1x dan f2x untuk menghitung turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Lalu terdapat loop while lebih besar dari epsilon, itu artinya menjalankan iterasi sampai error atau nilai absolut dari turunan pertama f1 lebih kecil dari epsilon. Nah, lalu pada setiap iterasi nilai ada variabel x0 yang dimana x0 itu dikurang dari f1 dibagi f2 untuk memperbarui nilai x0 untuk mendekati titik minimum. Lalu kita membalikan x0 untuk mengembalikan nilai x0 sebagai perkiraan titik minimum dari fungsi. Nah, jadi secara garis besar, kode 1 ini yang di sebelah kiri hanya menghitung turunan dari fungsi fx pada titik tertentu yaitu x sama dengan 7. Lalu di sebelah kanan kode yang kedua itu menjelaskan untuk melakukan perhitungan iteratif mencari titik minimum dari fx menggunakan metode Newton-Raphson yang melibatkan turunan pertama dan kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi optim untuk variabel tunggal. Fungsi optim sendiri digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Nah, sebagai contohnya ini merupakan
dari fungsi optim di mana dia akan mencari fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, pertama itu kita memasukkan atau mendefinisikan fungsi fx, yaitu kita memasukkan fungsi fx-nya yaitu fx x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Lalu kita membuat fungsi optimnya dengan menggunakan optim untuk mencari nilai minimum dari f dan dalam interval 6,7. Nah, kita di sini mendapatkan hasil bahwa nilai minimumnya itu adalah 6 dan objektif itu adalah 16. Nah, kode ini pakai fungsi optim yang mana pengen meminimalkan fungsi nonlinear dengan dua variabel. Nah, definisi fungsi f ini buat menerima vektor x sebagai argumen yang terdiri dari dua elemen. Nah, elemen ini yang x1 dan x2. Nah, rumusnya itu fx sama dengan 100 dikali x1 dikurang x2 kuadrat lalu dikuadratin lagi. Terus ditambah 1 min x1 dikuadratin. Nah, tujuan dari fungsi ini tuh buat ngitung nilai yang pengen diminimalin. Nah, fungsi ini tuh punya dua komponen, yaitu yang pertama 1 dikali x1 min x2 kuadrat dikuadratin lagi nih. Komponen ini memberikan kontribusi besar jika x1-nya itu jauh dari kuadrat x2-nya. Nah, lalu yang kedua ini dalam kurung 1 min x1 kuadrat ini komponen kedua yang memberikan kontribusi besar kalau x1-nya itu jauh dari 1. Nah, selanjutnya ada optim yang dalam kurung tutup kurung ini, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai optimal atau minimumnya dari f. Nah, terus yang C-121 ini ini adalah vektor tebakan awal buat nilai x yang dimana x1 itu dimulai dari -1,2 dan x2-nya itu dari 1. Nah, f ini adalah fungsi yang pengen diminimalin oleh si optim ini. Nah, jadi hasilnya ini si optim ini bakal ngembaliin nilai optimal dari x1 dan x2 yang meminimalkan hasil dari fungsi f. Nah, outputnya yaitu yang S parameter 1 ini 0,99 terus min 0,99 lalu value-nya ini ada 2,53 dan count function-nya itu 65, gradiennya itu NA dan convergence 0 lalu message-nya 0. Nah, selanjutnya ini kita pengen gunain fungsi optim buat ngelakuin regresi linear sederhana dengan meminimalkan error kuadrat antara data prediksi dan data aktualnya. Nah, yang pertama ini kalau bisa kita lihat di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu atau sebagai X, dia itu variabel independen dan yang 1, 3, 5, 6, 8, 12 ini itu anggapnya Y atau sebagai variabel dependen. Nah, data ini tuh digunain untuk nyari garis regresi linear terbaiknya. Nah, lalu definisi fungsi LR ini digunain untuk menghitung error kuadrat atau residual sum of square antara nilai yang diprediksi dan nilai aktualnya. Nah, parameternya itu ada dua, ada data dan par. Nah, data ini yang data frame yang berisi X variabel independen dan Y-nya itu variabel dependennya. Nah, par ini vektor parameter yang berisi nilai intercept parameter 1 dan slope parameter 2. Nah, rumus yang dipakai ini error sigma parameter 1 ditambah parameter 2 dikali X min Y kuadrat. Nah, lalu yang width dalam kurung data bla 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 ini itu memudahin referensi variabel dalam data frame dat. Nah, lalu di sini ada fungsi optim ini digunakan untuk meminimalkan nilai yang dihasilkan oleh fungsi LR. Nah, par yang sama dengan C0,1 ini inisiasi parameter awal, yang mana par 1 sama dengan ini itu nilai awal dari intercept dan par 2 sama 1 ini nilai awal untuk slope-nya. Nah, Fn sama dengan LR ini fungsi yang ingin diminimalkan oleh si LR. Nah, data sama dengan dat ini adalah ya data yang digunakan untuk optimasi. Lalu output dari result ini dia ngeberi parameter terbaik dari intercept dan slope yang meminimalkan error kuadratnya. Yang mana dapat outputnya
parameternya yang pertama itu min 1,266, terus 2,02, lalu value-nya itu 2,8, lalu const function-nya 85, gradiennya itu NA, convergence-nya 0, dan message-nya 0. Nah, lalu selanjutnya kita pengen ya sama kayak tadi sebenarnya nggak jauh beda. Kita pengen pakai fungsi optim buat ngelakuin optimasi regresi linear sederhana dengan meminimalkan error kuadrat antara prediksi model dan data sebenarnya. Nah, eh, bisa dilihat di sini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu anggap sebagai X yaitu variable independen, dan Y-nya ini yang 1, 3, 5 ini 1, 3, 5, 6, 8, 12 ini sebagai variable dependennya. Nah, data ini ya digunain untuk nyari garis regresi linear terbaiknya. Nah, lalu fungsi LR ini bisa dilihat di sini untuk menghitung error kuadrat antara nilai prediksi dan aktualnya. Nah, parameternya yang digunakan itu ada dua. Yang pertama itu data frame data ini yang berisi X yang variabel independen dan Y-nya itu variabel dependennya. Nah, par ini yaitu sama kayak tadi, vektor parameter yang berisi nilai intercept par 1 dan slope-nya par 2. Nah, rumus yang dipakai ini sama juga, yaitu error sama dengan sigma par 1 plus par 2 dikali X min Y kuadrat. Nah, terus selanjutnya width dalam kurung data bla 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 ini, dia itu buat memudahkan referensi ke kolom X dan Y dalam data frame dat itu. Nah, lalu optim yang dalam kurung ini, fungsi ini buat minimalin nilai yang dihasilkan oleh fungsi LR, itu total error kuadrat. Nah, par yang C dalam kurung 0,1 ini adalah nilai awal untuk parameternya, yang mana par 1 sama dengan 0 ini itu tebakan awal untuk intercept, dan par 2 sama dengan 1 ini tebakan awal untuk slope-nya. Nah, Fn sama dengan LR ini adalah fungsi yang ingin diminimalkan, yaitu LR. Nah, data sama dengan data ini yaitu ya data frame yang dipakai dalam optimasinya. Nah, result ini, output dari result ini berisi parameter intercept dan slope terbaik yang meminimalkan error kuadrat. Nah, terdapat outputnya yaitu par yang pertama itu min 1,26, terus 2,02, value-nya 2,8, lalu const function-nya dan gradient itu NA, convergence-nya 0, dan message-nya 0. Nah, yang mana par ini parameter optimal yang ditemukan, intercept dan slope-nya maksudnya. Value ini adalah nilai minimum dari error kuadrat yang ditemukan. Lalu convergence ini yaitu status konvergensi optimasinya. 0 itu berarti ya sukses. Nah, cons ini jumlah iterasi yang dipakai buat mencapai nilai konvergensi.